warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa mazida. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dikumpulkan untuk belajar bersama, untuk merealisasikan salah satu sabda Nabi SAW yang ini merupakan prinsip dalam kita melakukan ibadah, terutama ibadah haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita memang diperintahkan untuk ittiba, ya, secara umum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat, ya, haji ini juga memang masuk kepada keumuman ibadah. Namun salat dan haji ini memang ada kekhususan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Ini kekhususan tersendiri kaitannya dengan ibadah yang memang diajarkan secara spesifik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ada sebagian ulama menyebutkan karena memang salat itu sendiri orang-orang terdahulu sudah yang beriman bersama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada istilah namanya salat, karena salat itu huwal ibadah. Salat itu adalah ibadah. Oleh karena itu ibadah yang kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa salat 5 waktu itu syariat tersendiri khusus untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kemudian haji dan umrah pun demikian disampaikan oleh Nabi SAW dengan kalimat khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Artinya ketika kita ingin melakukan haji maupun umrah, melihat bagaimana tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih detail lagi. Kenapa? Jawabannya adalah karena orang-orang musyrikin yang waktu itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, yang notabene mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik, mereka masih mengagungkan dan masih melestarikan ibadah haji. Paham di sini? Sehingga yang kemudian dilakukan oleh mereka berupa ibadah haji, memutari Ka'bah, tawaf, ya, kemudian mereka melakukan ritual-ritual haji yang kemudian bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ternyata mereka sudah banyak merubah dan banyak mengganti-ganti. Sehingga kemudian Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan bahwasanya ketika kita seorang mukmin ingin melakukan haji maupun umrah, khudhu anni, ambillah dariku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara kita adalah acara memang sudah diumumkan oleh panitia spesifik memang mempelajari haji dan umroh, karena memang ini adalah ta'awunan
sebagai bentuk saling membantu, ya, wa musa'adatan li haula'il muslimin, untuk menolong kaum muslimin yang mungkin banyak di antara kita sebenarnya sudah daftar haji reguler, nunggu ngantri tapi kemudian tidak kunjung mendapatkan informasi ataupun kemudian tidak kunjung mendapatkan nutrisi dan arahan ataupun ajaran-ajaran manasik yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jazakumullah khairan katsira bagi para panitia yang punya inisiatif dan juga mau ngurusin hal-hal seperti ini, mudah-mudahan menjadi bagian dari pahala dan juga mizan hasanah antum semua dan kita semuanya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tidak salah, pertemuan yang pertama bersama saya adalah saya menyebutkan dan menjelaskan skema haji secara umum, karena mungkin sebagian di antara kita kadang-kadang belum ada gambaran kaya foto weruh Mina urung tahu, Arafah itu seperti apa urung tahu weruh. Nah, maka kemarin sudah saya berikan kemudian gambaran secara umum, skema dalam artian runtutan dan urutan haji yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum saya berikan kepada antum di kesempatan kali ini kembali murojaah kemarin secara singkat terlebih dahulu, yang nanti insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan pertama bersama saya sudah menjelaskan bahwasanya manasik haji itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama haji tamattu, ya, skema haji tamattu, ada juga skema haji qiran dan juga haji ifrad. Kebetulan karena memang yang mendekati sunnah dan itu yang kemudian diterangkan oleh para ulama, bahkan Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh untuk kemudian menginginkan melakukan, ya, salah satu ritual haji, ya, yang bagaimana Rasulullah SAW menyarankan kepada para sahabat untuk melakukannya secara tamattu'an, ya. Maka kemarin sudah kita pelajari skema secara tamattu, ya. Kita tahu bulan haji itu yaitu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, ya. Dan ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, tentu di antara yang harus dilakukan oleh seorang yang kemudian ingin melakukan haji, di antaranya yang pertama dia harus berikhram di miqat, ya, berikhram di miqat. Perlu nggak saya jelaskan miqat-miqat yang ada? Cukup atau sudah diterangkan oleh yang lain? Sudah, ya. Baik. Kemarin sudah kita terangkan bahwasanya kita ikhram di miqat, ya. Dan kita tahu kalau kita memulai haji kita dengan tamattu, maka terlebih dahulu kita mengambil miqat tersebut yaitu dengan niatan umroh saja. Kenapa kok umroh saja? Karena ini yang kemudian kita sedang pelajari adalah tamattu, di mana nanti akan ada tahallul dari umroh yang kemudian nanti berlanjut pada ikhram haji. Berarti ikhram hajinya nanti pada saat kita di kota Makkah. Berarti tamattu itu bisa dilakukan setiap orang-orang yang kemudian berada di luar kota Makkah, ya. Terutama di negeri kita Indonesia sangat-sangat memungkinkan dan sangat relevan buat kita untuk kemudian kita melakukan hajinya dengan haji tamattu, ya. Kenapa? Karena kita dari tempat yang jauh, biasanya kita memang lebih dahulu bisa mendapatkan waktu di mana kita sudah berada di kota Makkah sebelum hari-hari di mana haji dimulai, sehingga untuk kemudian kita melakukan tamattu itu sangat memungkinkan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah kita berikhram dengan ikhram umrah yang kemudian, ya, nantinya akan kemudian bertahallul lalu kemudian dilanjutkan dengan haji, kita tahu bahwa di antara rukun-rukun daripada umrah itu salah satu di antaranya adalah ikhram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan yang terakhir adalah tahallul. Paling gampang ini sebenarnya umroh, ya. Saya sering bilang sama teman-teman yang mau berangkat umroh, pokoknya umroh itu sebenarnya kalau kita mau singkat, ya,
padat sesuai sunnah Nabi SAW, begitu kita sampai di Masjidil Haram itu paling 3,5 jam itu sudah Masya Allah kita bisa dapatkan ibadah umroh secara sempurna ya. Sehingga kalau kemudian jamaah umroh itu berangkat dengan pesawat yang landing di Jeddah, itu sangat memungkinkan untuk umrohnya itu sangat singkat ya. Karena misalkan kita terbang selama 9 jam, begitu sampai di Jeddah kita langsung menuju ke Masjidil Haram, persiapan sebentar ke hotel kita misalkan dengan bersih-bersih terlebih dahulu, kembali misalkan memperbaiki wudhu lagi, masuk ke Masjidil Haram itu sangat singkat sekali ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan ihram umrah, maka kita akan masuk kemudian ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf umrah ya. Kemarin sudah dipelajari bersama sama Pak Imam ya, sudah dipelajari bagaimana tawaf itu berapa kali? 7 kali. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca ketika kemudian kita masuk ke dalam masjid terlebih dahulu misalkan? Apa yang harus kita baca? Kalau kita masuk masjid, doa masuk Masjidil Haram, dan ingat baik-baik, ini harus dicatat ya. Begitu kita sudah melihat Masjidil Haram, maka berhentikan talbiyah kita. Jangan sampai kemudian antum masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah sudah muter masih talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Itu tidak boleh. Ya, kita melihat Masjidil Haram saja kita sudah berhenti. Ya. Karena ini nanti adab-adabnya adalah adab-adab masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya. Paham di sini Bapak Ibu sekalian? Taib. Setelah kita melaksanakan tawaf, ya, tentu tawaf itu sendiri ada tata caranya ya. Dimulai terlebih dahulu dari apa? Dari mana? Dari Hajar Aswad apa dari Ruknul Yamani? Dari lampu hijau. Lampu hijau ini di pasing ngendi pasing. Nah ini ketoke nganu Pak, apa namanya, teman-teman tidak seramai yang waktu pertama ya. Jadi saya melihat ada murid-murid saya yang hilang ya. Jadinya saya nggak terlalu apalagi ini ada orang baru 1, 2, ini ada orang baru yang kemarin tidak hadir, ini hadir. Jadi memang kesulitannya kita kalau apa namanya menyelenggarakan manasik yang demikian, yang kemudian tidak bisa dipastikan akan hadir terus, itu kadang-kadang kesulitannya kita nanti belum bisa memastikan semua civitas yang hadir itu paham atau tidak gitu ya. Itu memang kesulitan kita di situ ya. Jadi ini saya lebih kepada bloko suto sing paham alhamdulillah, sing ora paham yo wis mbuh kan gitu. Ngeten nggih. Lebih bloko suto seperti itu, karena saya juga tidak tahu ya, ini teman-teman yang hadir saat ini apakah yang kemarin sudah ikut skema yang sudah saya jelaskan ataukah yang sama sekali belum pernah melihatnya kan gitu. Makanya saya singkat saja bahwa setelah kemudian kita melaksanakan tawaf di Ka'bah selama 7 putaran, maka kemudian setelah itu kita menuju ke tempat sa'i atau yang kita kenal dengan mas'a ya. Dari situlah kemudian, ini sudah diajari belum cara bacanya? Belum. Bacaannya belum. Taib. Bacaannya belum, nggih? Kalau belum berarti saya dari pertama ini. Dari pertama. Taib. Oke, kalau begitu saya anggap bapak-bapak yang hadir di sini adalah bapak-bapak yang kemarin sudah ikut bersama saya. Jadi sudah tahu skemanya. Baik ya? Baik. Sekarang berarti kita mulai masuk kepada doa-doa apa saja dan zikir-zikir apa saja. Nih kebetulan saya bawa zikir-zikir yang sesuai sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Simple ya. Ustadz, ini kalau dibagikan boleh nggak? Nanti tak bagikan, insya Allah nanti teman-teman bisa kalau punya ininya lebih mudah sekali. Kalau bapak nulis sendiri, suruh nulis misalkan Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dari mulai adab-adab safar, wah antum nanti bingung. Makanya ini penting nanti edukasi yang apa namanya membantu kita untuk kemudian memudahkan memahami manasik haji dan umrah. Baik.
Saya mulai saja dari awal, ini bisa kita ralat. Intinya skema kemarin dianggap sudah selesai, nggak perlu dimurojaah ya. Baik, sekarang kita mulai masuk kepada manasik haji. Kita mulai terlebih dahulu dari manasik umroh. Mulai terlebih dahulu dari manasik umroh. Kalau haji tamattu intinya adalah kemarin sudah kita terangkan, selesai umroh yang kemudian nanti berkelanjutan pada haji. Selesai dari itu barulah kemudian kita nanti melaksanakan haji. Ini secara umum kemarin sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita akan kemudian mempelajari doa-doa yang kemudian diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita melaksanakan umroh. Baik, semua kita ketika ingin melaksanakan umroh tidak mungkin tidak keluar rumah, gimana? Apa ada yang kemudian antum itu tinggalnya itu di Mekah, yang di sini kan nggak ada, semua dari rumah masing-masing kan? Baik. Bahkan yang di Mekah pun pasti punya rumah ataupun punya apartemen. Walaupun statusnya ada yang nyewa, ada yang dipinjemi, ada yang dibelas kasihani gitu kan, macam-macam ini. Tetapi yang jelas semua kita pasti akan keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa sebagaimana pada umumnya kita keluar rumah. Ustadz kan itu keluar rumah pada umumnya, ya uslah kalau kita ngerti, ingat. Man daya al usul khurima bil wusul. Ini kaidah para ulama. Siapa yang menghilangkan pondasi, ya, prinsip dalam satu amalan, ya, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan tujuan dari apa yang dia lakukan. Jangan meremehkan doa yang sepele, walaupun itu cuma doa keluar rumah. Ibadah yang kita akan lakukan itu ibadah besar. Umroh haji itu bukan main-main. Sebagian ulama ya menyebutkan, ya, seperti yang diterangkan oleh Imam Sya'sa rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, aku melihat ya amalan-amalan kebajikan yang seringkali kita lakukan berupa sholat, ya, puasa, itu adalah ibadah yang sangat agung. Tapi ternyata saya perhatikan sholat itu tidak butuh harta, puasa pun demikian. Tetapi begitu aku perhatikan haji dan umroh, itu adalah dua ibadah yang digabungkan, yaitu apa? Ibadah sholat di dalamnya ada, tetapi kemudian harta pun kita harus keluarkan di dalamnya. Maka kata beliau, saya melihat haji dan umroh ini ibadah yang sangat agung untuk kemudian dilakukan oleh seorang hamba. Maka karena ibadah ini agung, prinsip kita dalam kemudian melakukannya dari mulai awal, dari mulai pondasi kita keluar rumah harus dengan adab-adab yang diajarkan Nabi. Ini yang banyak kemudian terkadang terlewatkan oleh sebagian kita. Meh lungo kaji, meh lungo umroh, tapi lupa doa keluar rumah. Padahal kan ini usul. Ya, barang siapa yang mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah fahuwa fi dhimatillah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang keluar rumah dan dia mengatakan apa? Dia keluar dengan doa tadi, maka itu di orang tersebut di penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita sudah mempraktekkan ini sejak dini ketika kita keluar rumah, menunjukkan naik pesawatnya kita, naik kereta cepatnya kita nanti, ataupun bis yang kita tunggangi, semuanya di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, kita diajarkan untuk berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, di antara yang harus diperhatikan seorang yang ingin dan hendak melaksanakan umroh adalah jangan lupa umroh itu satu safar yang panjang. Maka jangan lupakan doa safar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa safar dengan terlebih dahulu takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina. Nah, lihat nih, fi safarina.
orang yang kemudian hendak melakukan umroh dan haji, ketika membaca fi safarina, safar kita ini safar yang mulia. Bahkan ada satu teman kita, ikhwan kita, yang dia tidak akan pernah naik pesawat kecuali hanya umroh ataupun haji. Kenapa? Dia anggap beresiko, Ustaz. Karena dia takut sekali naik pesawat. Saya hanya mau naik pesawat kalau memang tujuannya haji dan umroh. Kalau tidak, mendingan aku numpak pit, mendingan aku numpak motor, saking wedine numpak pesawat. Tapi benar nggak apa-apa seperti itu. Iya, kenapa? Karena memang setiap kita terbang itu taruhannya nyawa, jamaah. Maka seorang mukmin ketika kemudian dia berdoa fi safarina hadza, di safar kita ini ya Allah, maka kita kemudian hadirkan hati kita bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, kata beliau, fi safarina hadza, ya Allah dalam safarku ini birra wat taqwa, yaitu apa? Kebaikan dan ketakwaan. Jadi dari mulai doa safar saja Rasulullah sudah menekankan bahwa niatan haji dan umroh kudu mau oleh predikat Pak Kaji. Tapi bagaimana kemudian nanti kita pulang dari ritual haji dan umroh itu mendapatkan kebaikan dan ketakwaan. Dan itu sudah kita bisa kemudian lihat dan kita tinjau dari doa yang diajarkan Nabi. Ya. Kemudian beliau pun melanjutkan, wa minal amali ma tarda, dan amal yang kemudian engkau jadikan amalan tersebut ridho bagimu. Ya, Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abail mangdar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini enggak perlu saya terjemahkan, nanti syarahnya bisa 1 jam. Benar, saya kalau menjelaskan begini ini banyak sekali variabel-variabel yang kadang muncul dengan sendirinya. Baik, setelah kita berdoa dengan doa safar, apa yang harus kemudian kita lakukan, jamaah? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami bahwa nanti kita akan berada di negeri orang. Karena di Mekah itu bukan tempat tinggal kita. Maka ada sunnah Nabi SAW yang diterangkan oleh para ulama kita, doa di mana kita masuk kepada negeri orang yang tidak pernah kita tinggal di sana, ataupun memang itu adalah bukan tempat tinggal kita. Yaitu doa apa? Kata Nabi SAW, doa untuk kita diamankan dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma rabbis samawati sab'a wa ma adlalna wa rabbus ardina sab'a wa ma aqlalna wa rabbis syayatina wa ma adlalna wa rabbar riyaha wa ma daraina as'alukal khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini nanti antum kalau tak suruh nulis sejam rak kelar. Makanya tak sebutkan saja, nanti habis ini mungkin ya antum bisa download, atau mungkin pekan depan, bulan depan kita adakan yang seperti ini. Ya, biar nanti kemudian di doa kita semuanya sudah kemudian punya, dan paling tidak kita menghafal. Kalaupun tidak menghafal, minimalnya kita tuh punya. Nanti kalau kita kemudian sampai di negeri-negeri tempat orang lain, kita doakan itu. Ya, saya pernah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan berbeda negara, itu selalu saya doa ini. Kenapa? Karena saya tahu ya di tempat-tempat tertentu itu adalah tempat-tempat yang kita tidak tahu siapa penduduknya, lingkungannya seperti apa. Ya, apakah mereka bisa memberikan semuanya manfaat kepada saya, apakah tidak, saya nggak tahu. Ya, makanya doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara adab-adab dalam kemudian kita melaksanakan umroh maupun haji. Taib. Barulah sekarang kita akan masuk kepada ihram yang dimaksud di dalam penjelasan-penjelasan yang sudah kita sama-sama pelajari. Apa bacaan daripada umroh yang kemudian kita lakukan dan kita laksanakan, jamaah? Maka kemarin sudah diajarkan tentunya, yaitu labbaika umrotan, ya, atau labbaik Allahumma umrotan. Ada dua bacaan yang
diterangkan oleh para ulama. Yang pertama adalah labbaika umratan, ya, atau labbaikallahumma umratan. Di mana itu Ustaz dibaca? Di saat kita berada di tempat mikot kita. Manakala kita kemudian sampai, ternyata terlebih dahulu landing di Madinah, dan kemudian kita mencoba untuk kemudian mukim di Madinah dengan tinggal beberapa hari di Madinah, maka kita mengambil mikotnya Ahlul Madinah yang kita sering kenal dengan Bi'r Ali. Ya, disitulah kita nanti niatan ikhram. Hal-hal yang harus dilakukan setelah kita berniat atau kemudian kita persiapan melaksanakan umroh, apa yang harus dilakukan? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah pelajari belum ini? Yang harus dipersiapkan kita pada saat kita mau niatan ikhram, apa saja persiapannya? Mangan sego, mandi, apa? Mandi. Ya, taib. Sekarang berarti kita masuk fikih terkait tentang persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh seseorang ketika hendak melakukan umroh atau ikhram di mikot mereka. Ya, yang pertama, kita harus bersuci dengan cara kita mandi besar sebagaimana kita pada umumnya kalau mandi besar, dengan niatan mandi besar untuk umroh, untuk melaksanakan ikhram. Ya, maka dari situ siapa yang kemudian menginginkan untuk memotong kuku, dilakukan pada saat itu. Yang ingin merapikan rambutnya, mencukur kumisnya, ya, mencabut bulu ketiaknya, lakukan pada saat itu. Kenapa? Karena nanti ada namanya larangan-larangan dalam ikhram. Jangan sampai panjenengan nanti pada saat ikhram, kok kukunya panjang. Coba kebetulan bandul kuncinya itu ya potongan kuku, ya, kemudian dipotong, boleh nggak ini? Tidak boleh, karena ini masuk kepada larangan-larangan dalam ikhram. Taib, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam ikhram itu sendiri, ya, harus diperhatikan. Yang pertama adalah memotong kuku, kumis, bulu ketiak, ya, dan lain-lain, ini harus dibersihkan. Kemudian mandi jika memungkinkan. Ustadz, mandi jika memungkinkan, ya mungkin semuanya, ya, semua kita mungkin untuk mandi. Kemudian bagi laki-laki, ya, melepas seluruh pakaian yang membentuk kemudian memakai kain ikhram. Jadi semuanya ditenggalkan. Mohon maaf, semua pakaian-pakaian laki-laki, pakaian dalamnya, kaos oblongnya, semua dilepas dan ditinggalkan. Ini sudah dipelajari belum? Belum ya? Belum Pak Imam ya? Belum. Kemudian berniat memasuki ibadahnya melafadzkan syiar ihram seperti yang tadi kita sudah sebutkan, labbaika umratan atau labbaikallahu umratan. Ya. Jika sudah melafadzkan niat ikhram, maka berlaku larangan-larangan dalam ikhram. Ya, bagi yang ibadah haji ataupun umrohnya mewakili orang lain, maka ucapannya labbaika, ya, umrotan anfulan, sebutkan nama yang dibadalkan. Ini sebagian ulama menyebutkan demikian, tapi karena kita tidak ada yang membadalkan di sini, ya, dan biasanya kalau orang yang sudah bisa membadalkan itu berarti ora usah diajari meneh, karena biasanya dia sudah pernah atau biasanya para pembimbing. Dan memang syarat bisanya seseorang membadalkan umroh ataupun haji itu dengan apa? Syaratnya yo sing wis tau, nek urung tau yo ora iso. Nah, setelah ikhram perbanyaklah bertalbiyah. Adapun ucapannya bagaimana jamaah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ini
adalah kalimatut tauhid. Sebagaimana yang diterangkan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadisnya, beliau pernah menyebutkan ahallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitauhid. Nabi Muhammad SAW memulai hajinya, memulai ikhramnya, memulai rangkaian-rangkaian umrah maupun hajinya dengan kalimatut tauhid. Dan kalimat tauhid yang disebutkan dalam hadis ini adalah talbiyah yang barusan kita baca. Apa artinya Ustadz? Aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya, labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, sungguh pujian, innal hamda, sungguh pujian, wan ni'mata, dan nikmat itu milikmu, laka wal mulk, dan juga kerajaan adalah milikmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, la syarika lak. Jadi setiap kemudian kita melaksanakan umrah ataupun haji, dalam talbiyah kita ini harus selalu kemudian kita sertakan dalam setiap ucapan yang kemudian kita lantunkan. Jangan sampai ada orang yang kemudian bertalbiyah tapi orang ngerti makna ibadah, nggak ngerti perihal soal kesyirikan. Ini jangan sampai. Makanya ini yang menjadi perihal yang memprihatinkan dalam kemudian negeri kita adalah begitu banyak jumlah para hujaj yang ada, tetapi ternyata sangat sedikit sekali di antara mereka yang mengetahui tentang makna dan tujuan daripada haji ataupun umroh yang mereka laksanakan. Padahal tujuannya adalah apa? Untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana tidak, dari awal sampai akhir talbiyah itu maknanya adalah mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, memenuhi panggilan Allah dengan ikhlas karenanya semata. Ya, maka ini seorang yang kemudian melaksanakan umroh harus diperhatikan bahwa talbiyah bukan hanya sekedar lisan yang kita basahi dengan talbiyah, tetapi bagaimana kita meresapi, ya, memaknai dan benar-benar menghadirkan hati kita untuk memahami talbiyah yang kita ucapkan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian saya ingin kemudian cerita gambaran seperti apa sih Ustadz nanti ketika saya sudah ikhram, biasanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti kalau misalkan landingnya di Madinah, ya ada dua biasanya keadaannya. Kalau landingnya di Madinah, maka Bapak Ibu biasanya nggak usah terburu-buru, nggak usah khawatir, masih punya waktu cukup untuk Bapak Ibu itu santai terlebih dahulu. Kenapa? Karena pakaian Bapak Ibu masih biasa pun masih nggak ada masalah. Biasanya kita itu di Madinah, ya, langsung masuk ke hotel di Madinah, mandi-mandi, melakukan ritual ibadah pada umumnya orang yang mukim. Hanya saja nanti masjidnya kita adalah Masjid Nabawi. Masuk ke Masjid Nabawi, adab-adabnya, adab-adab masjid pada umumnya. Nanti adab kita ziarah kepada Rasulullah SAW di Raudhah, nanti ada keutamanya tersendiri. Tidak ada hubungannya dengan umroh. Tetapi manakala kita itu berangkatnya dari Indonesia dan landingnya di Jeddah, biasanya ya kita langsung berniatkan untuk umroh. Kalau memang perjalanannya nanti kita akan langsung tinggal di kota Mekah. Mubadir, kalau kemudian kita tidak mubadir, ya, ingin garis bawahi, garis tebal. Mubadir manakala kemudian kita akan tinggal di Mekah tapi tidak melaksanakan umroh. Bloko Suto teko ning Jeddah, tiba-tiba ning Mekah nggak umroh, ini mubadir. Ya, satu safar kita kehilangan melaksanakan umroh. Maka ketentuannya kalau yang seperti itu berarti kita harus melaksanakan ikhram, berarti di atas pesawat dan mengambil mikotnya Ahlul Yaman, yaitu Yalamlam.
Sehingga persiapan yang tadi sebelum ihram, memotong kuku, memotong ini dan itu dan seterusnya, mandi besarnya, kemudian bersucinya, menggunakan pakaian ihramnya, bisa dipersiapkan sejak di tanah air. Di tanah air sudah mulai persiapan. Ustadz gak usah langsung pakai pakaian ihram, boleh nggak? Boleh. Pakaian ihram nanti dipakai pada saat di mikot. Cuman nanti hitungan kita itu harus tahu, masing-masing harus fokus, jangan gerusak-gerusuk, jangan kemudian geger. Kenapa? Kalau geger kabeh satu rombongan 40 orang, pesawatnya iso goyang. Iso goyang sendiri. Iya, pesawat itu kadang-kadang nggak digoyang sama kita aja goyang sendiri. Ya tahu? Makanya kita biasanya ada pilihan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya? Biasanya kalau saya itu memang pakaian ihramnya nggak tak pakai dulu. Saya pakaian biasa aja, pakai jubah. Nah, tapi saya sejak di Indonesia, sejak di hotel di Indonesia, sebelum masuk ke bandara, ke airport, saya sudah mandi besar, sudah persiapan memang untuk kemudian melaksanakan umrah. Nah, pada saat sesaat atau mungkin biasanya 10 menit, 15 menit sebelum sampai di atas kota atau di negara Yaman, itu biasanya pramugari, terutama kalau Saudi Airlines, itu sudah memberitahu. Ya, diumumkan bahwa bapak-bapak ibu sekalian, sebentar lagi sekitar 20 menit 15 menit lagi kita akan melintas di mikot Ahlul Yaman, yaitu Yalamlam. Maka bapak ibu sekalian mohon bersiap-siap untuk menggunakan pakaian ihram dan juga kemudian berniat untuk melaksanakan umrah dan berikhram di tempat yang nanti kita lewati. Nah, dari situ mulai kita siap-siap lepas semua atribut-atribut yang terutama laki-laki ya. Kalau ibu-ibu paling mudah, dari mulai berangkat masuk pesawat itu sudah mudah, sudah pakaian ihram, niat pakaian ihram, enak. Kalau bapak-bapak itu apa meneh sing baru-baru ora tahu nganggo pakaian ihram, yang biasanya mohon maaf pakai yang daleman, sehingga kemudian tidak pakai daleman risih, wedi melorot, wedi ucul, sabu kekencengan, malah kemudian sakit perut. Banyak pengalaman ini ya, macam-macam. Ada yang sampai kemudian mohon maaf melorot tenanan, itu ada. Maka ini yang kemudian harus setiap kita hati-hati dalam kemudian menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram laki-laki hanya 2 helai, dan ini perlu dipraktekkan. Ada nggak pakaiannya sih tak ajarkan? Ada? Mas Indra mau dibantu. Ini masih di apa namanya, di level apa namanya, menggunakan pakaian ihram. Mas Indra harus tahu dong. Kalau sudah pernah dibantu saya nanti. Kemarin sudah latihan ya, tapi ya. Kalau sudah latihan oke. Mempersingkat waktu dan mengejar keberkahan waktu. Jadi kalau kemudian sudah nanti di pesawat kemudian kita itu menggunakan pakaian ihram, maka kita turun di Jeddah itu kita sudah memang dari mikotnya Ahlul Yaman di Yalamlam itu kita sudah mengucapkan terus di dalam pesawat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Terus kita nunggu koper, ucapkan terus. Kita nunggu istri kita yang sedang ke toilet, baca terus. Kita kemudian nunggu suami kita yang lagi buang air, baca terus. Kenapa? Karena memang kita masih dalam proses untuk perjalanan menuju ke Mekah. Paham ya? Ini kalau kita lewatnya dari mana Bapak Ibu? Dari Mekah. Nah, yang dari Madinah tadi, kapan akan persiapan? Ya pada saat kemudian hari di mana travelnya ataupun kemudian rombongannya itu mau berangkat ke Mekah, barulah kemudian mereka ihramnya di tempat Ahlul Madinah, yaitu biasanya di tempat Bir Ali. Nah disitulah kemudian mereka mulai niatan ihram, labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan, baru senantiasa mereka menggunakan pakaian ihram. Terus perjalanannya sampai ke Masjidil Haram. Begitu sudah melihat Masjidil Haram, maka berhentilah kita dengan mengucapkan talbiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita masuk ke kota Mekah dan kita melihat Masjidil Haram, maka kita akan memberhentikan talbiyah kita.
Nah, para ulama kita menyebutkan, ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika kita setelah mengucapkan ihram atau setelah kita berikhram dan mengucapkan niatan ihram, maka jangan lupa untuk kita menambahkan bacaan niat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Niat kalau kemudian nanti kita terhalang menyelesaikan ritual dan rukun-rukun yang ada dalam umroh kita, sehingga kita pun kemudian tidak maksudnya kita tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya, maksudnya adalah nanti kalau aku terhalang, maka disitulah aku sudah terlepas dari ihramku. Ya, ini bacaan dari Nabi kita SAW. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memang berpotensi, terutama di zaman Nabi dahulu, itu tidak bisa menyelesaikan ritualnya. Entah itu meninggal, entah itu kemudian sakit parah, ya, macam-macam. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita nanti masuk masjid, maka doanya adalah Bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, nanti biasanya kita masuk dari pintu King Abdul Aziz, kita akan melihat apa? Melihat Ka'bah. Maka doa yang kemudian kita harus panjatkan adalah yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bissalam. Itu doa yang diajarkan Nabi kita SAW. Setelah kemudian kita baca doa itu, Ustadz, bisa nggak diulang-ulang? Bisa. Kadang orang-orang umroh ataupun haji itu kadang orang sorak mantep nih, orang dibaleni. Boleh nggak? Boleh, ya. Tapi jangan sampai sudah pada saatnya kita membaca, ya, Bismillahi Allahu Akbar, karena kita sudah berada di lurusnya Hajar Aswad, kemudian masih baca doa yang tadi. Jangan sampai seperti itu. Cukup, ya, kita selesaikan, lalu kemudian kita fokus pada perkara doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW di tempat-tempat yang selanjutnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika kemudian sudah berada di Hajar Aswad, ya, maka Rasulullah Muhammad SAW, ya, langsung mengajarkan kepada kita untuk memulai tawafnya itu dengan bacaan apa? Bismillahi Allahu Akbar. Sebenarnya kita disunahkan untuk apa, jamaah? Untuk mencium Hajar Aswad. Tetapi persoalannya adalah, bisa nggak kita mencium, Ustadz? Ya bisa kalau kita ini Pak Presiden. Ya, kalau kita ini Pak Presiden, ya, umroh bareng-bareng gitu langsung mencium, mungkin langsung dikasih, karena dikasih tempat langsung dibukakan. Tapi kalau kita, Pak, wes disikut wong-wong Afrika, sing kadang ya mohon maaf ya mungkin baunya tidak sebagaimana pada umumnya orang kita gitu kan, bisa-bisa pingsan kita, ya. Makanya kita, kalau para pembimbing itu selalu mengatakan tidak memungkinkan bagi kita untuk langsung mendekat ke Hajar Aswad. Makanya kita langsung saja cari posisi yang nyaman, posisi yang lebih sedikit longgar, untuk kita mulai tawafnya dari lampu hijau yang sudah diberikan petunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia, yang itu adalah merupakan lurus dari Hajar Aswad. Dari situ kita mulai. Biasanya kita mulainya itu, ya, tangan kanan kita yang melambaikan tangannya, ya, karena kita tidak apalah daya tidak bisa menyentuh dan tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka dari situ kita lambaikan tangan kita. Tapi ada juga para ulama menyebutkan tanpa harus melambaikan tangan, ya. Ini yang diterangkan, ya, para ulama fikih. Boleh juga dengan kita hanya memandang, kemudian
sekedar memberikan isyarat lalu kemudian bismillahi Allahu akbar. Jangan seperti sebagian di antara orang-orang yang biasa kita lihat itu seperti kayak orang kisbay. Nggak usah begitu. Ya, karena ini kan syariatnya mencium, makanya saya cium dari jauh, Ustaz. Ya, yang diajarkan cukup memberikan isyarat bismillahi Allahu akbar. Ya, barulah kita jalan. Ingat, kalau kemudian putaran pertama dan kedua itu diusahakan kita lari-lari kecil. Ustadz, tapi yang depan itu ini selalu satu penjelasan yang kadang-kadang gampang jelas gini, prakteknya angel. Kenapa Ustadz? Lah karena mungkin kita di awal, tapi orang lain yang di depan kita ini sudah bukan yang pertama, yang kedua, sudah yang keempat, yang sudah kelima, sehingga mereka dengan jalan biasa saja, sehingga kemudian kita banyak nabrak-nabrak. Ada sing orang itu menangkapnya itu secara saklek, blokosuto. Saya disuruh sama Ustaz Hamzah lari-lari, akhirnya saya pernah lihat jamaah saya nabrak orang, sing ditabrak wong tua. Masya Allah, tiba akhirnya saya nulungi siapa? Pembimbingi. Nah ini jangan sampai antum paham ya, wah mentang-mentang lari-lari kecil, wah lari kuliahnya ditubruk-tubruk, ini nggak boleh. Ya, itu diantara larangan-larangan dalam haji, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya, paham di sini jamaah sekalian? Nah, kita memutari Ka'bah, memang disunahkan di putaran pertama dan putaran kedua itu untuk kita lari-lari kecil. Ya. Nah, begitu kita sudah sampai rukun Yamani, maka kita juga disunahkan untuk mengusap rukun Yamani. Ya, rukun Yamani ini disunahkan untuk diusap. Tapi kalau tidak memungkinkan, sudah berikan isyarat saja. Nah, dari rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad itu adalah doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak perlu menambah-nambahi. Ini sudah doanya itu sapu jagat. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, lah dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani ini kan lama, ngapain aja Ustadz? Boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh berdoa. Jadi ini boleh kita isi dengan hal-hal yang merupakan bagian dari ibadah-ibadah, ya, yang seringkali kita lakukan, berupa membaca Quran, zikir, ya, dan zikirnya di dalamnya juga ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ya, yang semuanya dibolehkan. Ustadz, saya lagi senang tasbih Ustadz, subhanallah, 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 subhanallah. Boleh? Boleh. Saya takbir Ustadz, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh? Boleh. Saya ingin berdoa Ustadz agar saya kemudian mendapati mantu yang soleh Ustadz. Boleh? Boleh. Boleh semua, berdoa, berzikir. Ini boleh kita lakukan. Bahkan membaca Al-Quran pun boleh. Tapi ojo nggawa Al-Quran sing gedene sakmene kemudian antum begini, ganggu orang lain. Kalau bisa antum pakai hafalan, punya hafalan 1-2 juz, dibaca insya Allah berkah. Ya, jadi tawaf itu simple intinya, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian nanti berakhir di Hajar Aswad dengan 7 putaran. Ada sebagian lagi yang bertanya, Ustadz, dari Hajar Aswad itu sampai pintu Ka'bah itu yang disebut dengan apa itu? Apa namanya? Multazam. Itu katanya mustajab Ustadz. Betul. Nah, ketika kita berada di tempat itu, doa yang mustajabnya apa? Ustadz, saya lagi hits pengen haji lagi. Ya udah, di situ minta haji. Saya pernah dikasih tahu abah saya, Le, waktu saya haji, waktu di Multazam saya cuma berdoa untukmu ini. Ya. Dan saya bilang syukron bah jazakallah khair. Salah satunya apa? Barokah uripmu. Nah, mulane tak gowo bojo-bojoku ning omah, memang kowe saiki barokah uripe. Kuwi doane apa berarti? Itu salah satu doa, ini jangan salah tafsirkan gitu. Tapi itu memang betul. Ya. Jadi di
tempat-tempat yang mustajab, kita memang harus pandai-pandai memilih apa, Bapak Ibu sekalian, doa-doa yang vital. Ya, jangan doa cuman kemudian sekedar, mohon maaf, sekedar pengen tuku motor gitu, doane ning kono. Mohon maaf, doa singkat, padat, jelas dan barokah. Nah, kadang-kadang kita ini sampai ada sebagian jamaah itu untel-untelan nang ngarep kono, ora gelem mlaku karena apa? Saat ini kan cuma jaraknya sedikit, saya tak doa dulu, tak doain tonggone disebut kabeh namane. Ini keliru. Doa itu yang jawamiul kalim. Ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan dari rukun Yamani ke Hajar Aswad saja simple. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu kita menuju ke belakang makam Ibrahim. Setelah 7 kali putaran, ya, kita dibolehkan, ya, untuk kemudian, bukan dibolehkan, disunahkan, ya, minal mustahabat, di antara yang disunahkan Nabi SAW adalah kita melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya, Ustadz, kalau misalkan saya kok kemarin lupa Ustadz sholat 2 rakaat, ya, lah ini biasanya karena sebagian kita tidak memperhatikan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal itu disunahkan, sunnah yang betul-betul ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana kita melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ingat, di belakang makam Ibrahim itu luas, jangan monoton hanya benar-benar 2 kali 1 meter di belakang makam Ibrahim sehingga gelut ning kono. Jangan sampai seperti itu. Justru sebagian ulama menyarankan untuk kita keluar dari area tawaf. Ya, yang penting masih di belakang makam Ibrahim, maka kita cari tempat untuk kita kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Bacaan yang dibaca apa Ustaz? Disunahkan untuk kita membaca di rakaat pertama surat Al-Fatihah dengan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini surah yang maknanya adalah makna dari ketauhidan kita. Kalimat la ilaha illallah itu, Pak Bu, isinya adalah syarat atau rukunnya ada 2. Yang pertama adalah nafyu dan yang kedua adalah itsbat. Nafyu itu apa? Nafyu itu peniadaan. Adapun itsbat penetapan. Makanya kalimat la ilaha illallah adalah nafiyah. La ilah, tidak ada sesembahan, berarti ditiadakan semua sesembahan. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, illallah, ditetapkan kecuali Allah. Nah, bacaan dalam surah Al-Kafirun itu maknanya adalah an-nafyu. Maknanya adalah rukun pertama dari kalimat la ilaha illallah, di mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kufar, la a'budu ma ta'budun, berserah diri, maksudnya berlepas diri dari apa? Dari sesembahan mereka. La a'budu ma ta'budun, kami tidak akan pernah menyembah dengan apa yang kalian sembah. Jadi kenapa kok disunahkan surah Al-Kafirun? Karena itu maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menafikan semua ibadah-ibadah, semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rakaat yang kedua kita baca kembali surah Al-Fatihah dengan dilanjutkan surah Al-Ikhlas yang maknanya adalah itsbat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti dari rangkaian umroh yang sampai detik ini saja, sampai di poin ini saja, ini sudah mengajarkan kita tentang pentingnya kita mentauhidkan Allah. Lah apalagi yang nanti rangkaian yang lain, ya, umroh yang lain seperti nanti kemudian kita akan pelajari sa'inya,
itu semuanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita itu melaksanakan haji, nanti rangkaian hajinya kita kalau pelajari, maka kata Nabi SAW, khairud doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa itu ada doa dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku pernah ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mereka ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi intisari dari haji itu sebenarnya memang tauhid. Nah, ini penjelasan yang sedikit melebar. Kembali kepada rangkaian umroh yang kita masih sampai pada poin melaksanakan 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah kita melaksanakan 2 rakaat, kita pasti mulai kehausan. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ustaz, saya bawa minum dari rumah, extra jos misalnya. Apa wong ning kono ana air Zam-Zam kok malah nggodek ngomah? Ya, saya itu sukanya itu kalau air tak masak dewe, Ustaz. Jadi saya itu kalau galon-galon tuh nggak suka, sukanya itu air sumur sendiri tak godok. Sampai itu dibawa ke Mekah jenengan berarti agak miring. Ya, lah neng kono air Zam-Zam mau bicara nggawa tek ngomah. Makanya disunahkan Nabi SAW, Nabi tidak membawa air minum dari Madinah. Nabi langsung waktu itu disebutkan oleh para sahabat, beliau meminum air Zam-Zam setelah melaksanakan sholat tersebut, yaitu langsung diminum dengan keadaan berdiri. Jadi kalau sebagian kita kan kadang-kadang minum berdiri itu kan tercela seluruhnya, enggak Pak. Nabi SAW terkadang minum itu sambil berdiri, dan ini merupakan adab yang memang harus dijelaskan. Tetapi memang sebagian ulama menyebutkan ketika Rasulullah SAW minum berdiri adalah ketika minum air Zam-Zam. Gak usah tanya, oh mungkin kalau air Zam-Zam harus berdiri karena molekul-molekulnya bentuknya, gak usah mau bahas. Yang namanya sunnah itu sunnah, sami'na wa ta'na. Ngerasa mau kudu, oh jangan-jangan memang Zam-Zam itu kalau diminum secara duduk kayaknya nggak berfungsi. Oh, itu namanya overlap dalam masalah-masalah menanggapi sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kemudian kita, ini yang lagi viral beberapa hari ini, mikir dong sayang, nggak masuk akal gitu kan. Ada yang viral begitu kan. Maksudnya dalam setiap urusan agama itu kadang-kadang tidak mesti harus semua masuk ke logika kita. Ya, kenapa kok harus berdiri? Nggak masuk akal, kalau yang minum yang lain kok duduk. Ngerasa mau bahas. Selama itu ada hadis sahih menerangkan Nabi SAW berdiri minum air Zam-Zam, lakukan jemaah. Makanya seringkali saya bilang sama jamaah saya yang mungkin kadang-kadang agak belum paham tentang kedudukan sunnah. Setelah sholat mereka ngambil air minum, bahkan kadang-kadang saya ambilkan, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, saya ambilkan satu-satu diminum. Itu kadang memang sengaja cari tempat duduk atau malah deprok. Saya bilang berdiri saja. Loh Ustaz, tapi saya nggak biasa Ustaz, saya sudah belajar, Ustaz sudah menerangkan, tapi saya nggak biasa minum berdiri. Ini menunjukkan dalam masalah merealisasikan sunnah itu kadang-kadang kita punya keberatan hati. Terkadang variabel-variabel kebiasaan habit kita itu kadang-kadang bertolak belakang dengan sunnah, dan itu adalah kebiasaan, mohon maaf, dalam beragama kurang baik. Kalau agama itu begitu itu dilakukan Nabi, sudah semuanya harus ditinggalkan. Paham ya? Ini penting, catat baik-baik. Jadi kalau kemudian antum memang lihat Nabi dulu dalam hadis beliau berdiri, ya sudah berdiri, bismillah, ittiba sunnah. Ya, jangan lagi kemudian pakai logika kita, waduh saya itu nggak biasa Ustaz. Nah ini jangan sampai dilakukan. Nah setelah meminum, maka sebagian kecil atau sebagian dari air yang kemudian kita minum, Rasulullah SAW pernah mengajarkan untuk diletakkan sebagiannya di atas kepalanya. Mungkin kalau kita pikir, oh mungkin dulu pada saat itu panas sehingga Rasulullah SAW membasuhkan sebagian air minum Zam-Zam itu ke atas kepala beliau. Sekarang nggak panas berarti nggak usah, ya enggak. Walaupun antum umrohnya nanti di Desember lagi dingin-dinginnya, misalkan lagi
suasananya nggak panas misalkan, ya nggak apa-apa, tetap itu lakukan, karena hikmahnya bukan soal dingin dan tidak dingin, bukan soal panas dan tidak panas, tetapi adalah soal ittiba kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita menuju ya tempat yang kita kenal dengan Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Maka apa yang harus kemudian kita lakukan ketika kita menuju ke sana? Kita harus kemudian mengucapkan innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sambil jalan Pak, itu tempatnya nanti agak sedikit nanjak. Marmernya itu agak sedikit dikasih pola kotak-kotak untuk biar tidak licin. Kenapa? Itu nanti tanjakan. Ya mungkin gradien ngertasnya nih. Ketinggian kira-kira 2%, 3% naik, kita kerasa nanti bagi ibu-ibu yang nggak biasa olahraga, bapak-bapak yang kemudian rak tahu olahraga, nek isuk cuman ngopi tok karo mlongo, nah nanti ngerasa sikile pegel-pegel ya, habis tawaf berapa kali nanti mulai kerasa, aduh kok loro ya Ustaz. Nah itu nanti naik ke sana, kemudian ingat jangan dirosoni cuman sekedar lorone sikil, tapi ingat bacaannya innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sambil jalan terus dibaca, begitu mau sampai dia baca tuh abda'u bima bada Allahu bihi. Apa artinya Ustaz? Aku mulai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulai dengannya. Ya, kemudian setelah kita sampai di Bukit Sofa itu, barulah kita bertakbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini dibaca Bu setelah kita sampai di bukit apa? Di Bukit Sofa. Kita menghadap ke arah Ka'bah, barulah kita berdoa di sana. Jangan langsung mau gas, wis gas rono langsung mlaku neng Bukit Marwah sana, jangan. Doa dulu di situ. Panjatkan setelah kita baca zikir yang diajarkan oleh Nabi, kita disunahkan untuk berdoa meminta hajat kita. Tapi ojo suwi-suwi juga, doanya 5 jam boleh Ustaz, ya wis bubar kabeh. Doa yang simpel, padat, tetapi doa itu berkesan. Doa itu memang dibutuhkan kita. Keselamatan agama, keselamatan keluarga, keselamatan usaha, keselamatan rezeki dan seterusnya, doakan di situ simpel, barulah kemudian kita jalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Namun ingat, di Bukit Sofa dan Bukit Marwah, antara keduanya, terutama kalau kita dari Bukit Sofa itu nanti ada kemudian lampu hijau yang pertama kita temukan. Fungsinya lampu hijau itu apa Ustaz? Lampu hijaunya bukan lampu satu, bukan ya, tapi lampu hijaunya itu panjang. Ini seperti di atas yang sudah dikasih Mas Indra ini. Ya. Nah, lampu hijaunya bentuknya kurang lebih seperti ini, tapi ini kurang keren ini. Ya, kalau yang di sana keren. Ya, lampunya hijaunya bagus, panjang, dan tidak sepanjang ini. Maksudnya tidak sependek ini, tapi panjang, mungkin sepanjang ya masjid kita ini. Ya, di situ kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang diajarkan Nabi, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Itu zikir inti yang harus dibaca. Ya, zikir inti yang harus dibaca. Ya. Setelah kita membaca itu, sebagian ulama mengajarkan kita untuk berdoa juga antara lampu tersebut. Doa boleh, karena memang sepanjang dari Sofa ke Marwah pun ya boleh kita berdoa.
berzikir sebagaimana pada saat kita apa jemaah? Tawaf. Ya. Nanti ketika sudah sampai di mana? Di Bukit Marwah, kembali kita berzikir. Ya. Kita berzikir dengan zikir yang tadi dibaca pada saat kita di Bukit Sofa. Apa doanya? Takbir 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah apa? Anjaza wa'dah wa nasara abdah, ya, wa hazamal ahzaba wahdah. Ini dibaca lagi. Setelah baca itu kembali kita berdoa. Di situ berdoa lagi. Jadi jangan kemudian moco mangkat meneh, moco mangkat masing penting kelar Ustaz, wis pengen mangan sego kebuli. Wah, ini enggak benar. Fokus kita adalah bagaimana kemudian dalam proses umroh itu semua keinginan dan harapan kita, doa-doa kita panjatkan dengan serius. Ya. Nah, dan ingat hitungan sa'i tidak sama seperti kita hitungan tawaf. Kalau tawaf itu 1 putaran, yang dimaksud dalam tawaf adalah ketika kemudian kita mulai dari Hajar Aswad kemudian sampai lagi di Hajar Aswad barulah 1 putaran. Tapi kalau sa'i itu tidak, dari Sofa ke Marwah itu 1 putaran, ya. Kemudian dari Marwah menuju ke Sofa itu 2 putaran. Berarti kalau diteruskan 7 kalinya sa'i berarti berakhir di Marwah. Paham ya? 1 kita sampai Marwah, 2 sampai Sofa, 3 sampai Marwah, 4 sampai Sofa lagi, 5 sampai Marwah, 6 sampai Sofa, dan yang terakhir ke-7 berarti kita sampai di Bukit Marwah. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kemudian kita selesai dari sa'i itu, maka berakhirlah rangkaian-rangkaian umroh yang kita kerjakan. Berarti tinggal apa saja terakhirnya? Tinggal bertahalul. Ustadz, tahalulnya saya di mana? Boleh tidak saya bertahalul di Bukit Marwah pada saat selesai atau sesaat setelah selesai? Jawabannya boleh. Ya. Tapi ojo mau bareng-bareng neng gunung nggawa alat mesinnya yang pakai baterai sekarang kan, mau gundul gunung kemudian rambut antum berserakan di situ, itu namanya antum nggak punya adab. Ya. Maka yang harus kemudian dilakukan, misalkan ingin kemudian dia bertahalul di situ dengan sedikit menggunting, kemudian guntingan rambutnya itu disimpan. Yang penting dia sudah bertahalul, boleh tidak? Boleh. Nanti dia kapan merapikannya? Nanti di tukang potong rambut atau pada saat nanti kita di kamar hotel. Jangan kemudian rambutmu gondrong sakmene, gundulnya kono rambutnya mau tinggal. Ini nggak boleh. Ya, ini diantara adab-adab yang keliru dan sangat tidak baik untuk kita lakukan di Masjidil Haram. Ya. Nah, setelah kemudian kita selesai, barulah kita menuju ke hotel, maka di situ kita sudah selesai melaksanakan umrah. Kalau kita melaksanakan hajinya adalah haji tamattu, maka kita sudah kemudian boleh menggunakan pakaian biasa, sudah boleh kemudian kita berhubungan dengan istri kita, dengan suami kita, ya. Sebagaimana pada umumnya biasa orang yang tidak melakukan ihram, boleh semuanya. Mangan gudeg boleh, makan pecel boleh nek ono, maksudnya semua boleh, ya. Baru nanti kapan Ustadz kita akan berikhram haji? Kapan Ustadz? Di tanggal berapa kita ikhram haji jamaah sekalian? Ya, di tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Ya, kita mulai umroh atau mulai ikhram untuk melaksanakan haji. Ustadz, dulu pengalamannya bagaimana waktu haji? Waktu haji saya pengalamannya umrohnya itu 2 kali jemaah. Kok bisa dapat 2 kali Ustadz?
Karena pada saat pertama kali datang saya langsung landing Jeddah, sehingga saya melaksanakan umroh biasa, ya, melaksanakan umroh biasa. Kemudian karena ini kloter pertama masih sepi, ya, saya beraktivitas lama, bahkan ketemu teman-teman yang kuliah di Ummul Qura, yang kemudian tak panggil adik-adik kelas yang dari Madinah, tak panggil ke Mekah Majus, lama gitu, di hotel lama sekali. Nah, begitu sudah mau akhir bulan Dzulqa'dah, kita ziarah ke Madinah, ya, kita ziarah ke Madinah, sehingga kita bermukim di Madinah. Nah, dari situ kita umroh lagi untuk melaksanakan haji. Yaitu yang kemarin pengalaman kami pada saat haji di tahun 2019 kemarin. Ya, jadi alhamdulillah dapatnya ibadahnya, masya Allah nikmat. Saya kemarin menerangkan bahwa kalau bisa kita kloter pertama, sehingga begitu selesai haji kita pengen langsung pulang gitu. Ternyata sawang sinawang. Ada teman-teman malah ngomong, oh enggak, anak kayak antum enggak suka, saya lebih suka datang langsung haji, nanti setelah haji saya bisa santai-santai di sana. Oh ya wis, memang sawang sinawang. Ya, itu memang sawang sinawang. Ya, seperti itu. Tapi sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya masih punya PR menjelaskan tentang skema hajinya. Ya, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan sebutkan. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yang ini sebenarnya harusnya dijelaskan di awal, yaitu keutamaan haji dan umroh. Ya, ini kan Bapak Ibu sekalian belum pernah, dari saya belum pernah mendapatkan lantunan-lantunan ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan haji dan umroh. Yang pertama yang harus kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dalam melaksanakan haji ini adalah ibadah yang sangat agung. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kalian karena Allah. Kedua, di antara keutamaan haji dan umroh adalah merupakan haji dan umroh itu rukun Islam. Ya, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa haji wa shaumi Ramadan. Jadi haji ini adalah rukun Islam. Makanya kalau kemudian kita berkeinginan untuk haji, berkeinginan untuk umroh, ini memang adalah bagian dari realisasi keimanan kita yang ada pada diri kita. Kok wong ora tau mikir aku lunga kaji kapan ya Allah, aku pengen lunga umroh, ora tau mikir ngono, kuwi menunjukkan wong kuwi kadang-kadang mungkin tidak punya iman. Jadi konsekuensi orang beriman itu kudu memang ada panggilan hati di mana ya Allah aku pengen haji, ya Allah aku pengen umroh. Ini yang harus kemudian kita tanamkan. Ustaz, bojoku kuwi nek tak ajak umroh wedi. Maka didoakan, dimotivasi, diiming-imingi. Ojo menang-menang wae. Orang ono sama sekali keinginan haji umroh kok menang-menang aja. Ingat, itu musibah besar. Penyakit yang mungkin sudah merongrong dalam hati dan sanubari seorang mukmin itu adalah sama sekali tidak ada keinginan untuk melaksanakan haji. Ini penyakit, Pak. Perlu, ini penyakitnya bukan penyakit biasa, kronis. Wong kok lu kaji kok ora pengin, wong kok lu umroh ora pengin, delok Ka'bah kok sama sekali nggak bergetar. Oh, bahaya. Ini penyakit, ya. Kemudian kata para ulama, di antara keutamaan haji adalah tidak ada balasan kecuali surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal hajju al mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang diterima, haji yang mabrur itu tidak ada pahala baginya kecuali surga. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya satu pahala, dan satu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Ada hitungannya, Pak. Tapi kalau haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga.
Nah, ini mlebu surga apa meneh? Sudah nyaman kalau kita kemudian mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian yang keempat, bahwa haji itu merupakan salah satu jalan pintas untuk kita mendapatkan penghapusan dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa, Pak? Siapa sing di antara kita tidak pernah melakukan dosa? Jawabannya tidak ada. Tidak ada, semua kita itu tanpa melakukan dosa dalam hidupnya, tidak mungkin. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan, man hajja hadal baita falam yarfuth walam yafsuk wa raja'a kayaumi waladathu ummuh. Siapa di antara mukmin yang berhaji di Baitillahil Haram dan dia tidaklah berbuat rafath. Apa itu berbuat rafath? Cabul, ya, berbuat cabul. Atau walam yafsuk, maksiat, dia tidak bermaksiat, maka kata Nabi SAW, roja'a kayaumi waladathu ummu, maka dia akan dijadikan oleh Allah seperti layaknya seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ono enggak orang bayi lahir punya dosa? Enggak ada. Bersih tanpa dosa. Berarti haji ini jalan pintas untuk mudah seseorang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah besar ketika wong-wong sugih saiki ora ono greget pengen kaji. Salah besar, duit dengan duitnya dia bisa kemudian menghapus dosa-dosanya, ra gelem. Ini masalah. Atau bahkan kita pun sama. Wes ngerti haji itu bisa nabung, wes ngerti haji itu bisa kemudian kita berdoa, bisa umpul-umpul, bisa kemudian kita ngedol tanah ataupun mobil, kok orang mau lakoni. Jangan sampai kita menyesal. Begitu kita sudah meninggal dunia, tanahnya ya ora iso dienggo kaji, mobilnya ya wis bar, wis nggo warisane anak-anak. Makanya kan saya bilang, ya, ini mungkin pertama saya sampaikan di sini. Ada teman saya itu bilang, wah, nggo apa aku bangun rumah, nek percuma gawe omah, nggo bar kuwi bojoku mau lamar, Ustaz. Itu rahasia loh. Dhewe wedi apa? Engko aku meninggal, istri saya makan masih cantik, Ustaz. Bisa saja nanti antum lamar, rumah tak bangun bagus-bagus, antum yang nempati. Tapi benar itu. Dan itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau itu nampak bersama sahabat-sahabat yang lain main ziarah ke kuburan Baqi. Ke kuburan Baqi. Kata beliau, assalamualaikum, kaifa khabarukum? Kata Ali bin Abi Thalib. Kaget para sahabat. Loh kok iso lho? Ali bin Abi Thalib kok ngejak ngomong wong sing sudah meninggal, kan ra iso. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak menginginkan itu. Ali bin Abi Thalib ingin semua orang-orang yang di kuburan itu memperhatikan beliau. Dan ketika semua merang itu memperhatikan beliau, menang kabeh, semua diam dan tersipu melihat semua mata-mata ke mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib langsung ngomong, inna khabarakum anna, kabar kalian tahu nggak? Tak kasih tahu ya kabar kalian, kalau bahasa saya begitu. Tak kasih tahu, inna azwajakum qad nukihat. Tahu nggak istrimu yang kamu tinggalkan, yang kamu tinggal mati, sekarang dinikahi sama orang lain. Wa buyutukum qad sukinat, rumahmu yang kamu bangun itu sudah ditinggali sama suaminya. Ayo, itu yang ngomong Ali bin Abi Thalib, Pak. Wa amwalukum qad kusimat, dan harta kalian yang punya tanah di sana, yang punya gedung di sini, yang punya kebun di sana, sawah yang lebar, sekarang sudah dibagi. Iso apa? Yang kemudian kita meninggal pulang, sik tak dole, sik tak lungo-lungo kaji, ora iso. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang kemudian meninggal sedangkan mereka meninggalkan banyak amal-amal soleh berupa haji, berupa umroh yang sebenarnya dia setiap tahun bisa lakukan. Menyesal, Rabbirji'uni
la'alli a'malu sholihan fima tarak. Ya Allah, pulangkan aku untuk aku bisa mengerjakan satu pekerjaan, satu amalan, satu ibadah yang dulu aku pernah tinggalkan. Nah, sampai kita ini dalam masalah haji dan umroh sama seperti ini. Waliyadubi, yang masih bisa kemudian kita jual tanah, jual. Kok ada orang subhanallah, ya, ada orang kemudian hari ini mikir, ki nggo masa depan. Lu masa depan mungkin yo akhirat. Masa depan mungkin akhirat. Napa kok ora didol tanah nggo masa depan? Lah masa depan kita itu ya akhirat. Ya, maka ini penting sekali sebenarnya. Kita butuh waktu ini itu sebenarnya panjang, Pak. Sudah 1,5 jam tapi baru menjelaskan umroh itu pun nggak ada prakteknya, baru gremeng-gremeng, baru ya. Besok mulainya jangan jam 10. Kalau nanti saya dikasih jadwal lagi, mulai jam 8 sampai zuhur. Nah, kalau cuma jam 10 ini aku wis nafsu, banyak sekali penjelasannya. Lalu belajar umroh kok 1 jam, 1,5 jam aja antum baru dapat, baru tak cerita ke Ali bin Abi Thalib saya menembe tegang, aduh semeh bubar. Ya, ini motivasi untuk kita semua. Poin-poinnya masih sangat banyak sekali. Dan haji dan umroh ini butuh gambaran-gambaran, butuh proyektor, butuh gambar. Kok Pak, ini nah yang disebut dengan Mina. Mina itu tempatnya begini, jaraknya sekian. Ini balang jumroh itu bentuknya begini. Jenengan naik eskalator, nanti jalan ke kanan, itu nanti disebutkan. Nek kemudian hanya kayak ceramah begini, ya, dengan daya tangkap antum yang mohon maaf levelnya baru 6,5, itu nanti agak berat, ya. Wong saya aja dulu belajar itu tidak cukup dengan baca kitab. Saya butuh visual-visual yang harus saya lihat. Makanya saya download video-video dari Saudi Arabia, keterangan para ulama yang bergambar. Saya butuh. Ustadz butuh apa menehan? Makanya saya bilang ini tidak cukup satu kali pertemuan, harus berkali-kali. Dan mohon maaf, sebelum nanti kemudian saya diundang lagi, itu dikasih tahu Mas Indra, Ustadz kemarin antum sampai sini, tapi ini saya masih hafal nih. Yang jelas pertemuan pertama saya hanya menyebutkan tentang skema. Sekarang saya baru menyebutkan sedikit tentang penjelasan rangkaian umroh, dan nanti ke depan saya akan menyebutkan tentang keutamaan dan dalil dari Al-Quran maupun sunnah tentang keutamaan haji dan umroh. Prakteknya seperti apa nanti sambil teman-teman yang lain bisa membantu, ada Ustadz Haris, ada teman-teman yang lain, bisa kemudian kita semua belajar dari mereka, dari Pak Imam juga nanti bisa belajar. Ya, demikian wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.